Balas Kim Jong-un, Korea Selatan kirim drone ke langit Korea Utara. 공정, 연대의 가치를 기반으로 국민이 진정한 주인인 나라, 국제사회에서 책임을 다하고 존경받는 나라를 위대한 국민 여러분과 함께 반드시 만들어 나가겠습니다. 빠른 성장 과정에서 많은 국민들이 새로운 기회를 찾을 수 있고 사회 이동성을 제거함으로써 양극화와 갈등의 근원을 제거할 수 있습니다. Korea Selatan mengirim pesawat tak berawak melintasi perbatasan ke langit Korea Utara untuk pertama kalinya pada hari Senin. Langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya itu sebagai pembalasan setelah rezim Kim Jong-un mengirim 5 drone ke wilayah udara Korsel. Serbuan 5 drone Korut sempat menghentikan penerbangan lepas landas di bandara utama dekat Seoul. Ini terjadi ketika Kim Jong-un membuka pertemuan politik besar untuk menetapkan kebijakan keamanan, ekonomi dan politik untuk tahun mendatang, sebagaimana dilaporkan KCNA Minggu. Kim Jong-un telah menghabiskan waktu sepanjang tahun lalu untuk meningkatkan persenjataan atomnya, tidak menunjukkan minat untuk kembali ke pembicaraan perlucutan senjata nuklir yang telah terhenti selama 3 tahun. Rezim Kim Jong-un mengirim 5 drone melintasi perbatasan pada hari Senin, pertama kali dalam lebih dari 5 tahun. Drone pertama melintasi perbatasan pada pukul 10.25 dan kembali setelah terbang sekitar 3 jam. 4 lagi, kata Kepala Staf Gabungan Korsel, terdeteksi pada Senin sore dan kemudian menghilang dari radar. Kantor berita Yonhap melaporkan drone Garut mungkin datang ke daerah Seoul untuk mengambil foto kantor kepresidenan. Militer Korea Selatan mengatakan pihaknya menanggapi dengan mengerahkan jet tempur dan helikopter militer. Menurut laporan Yonhap, militer Seoul melepaskan sekitar 100 tembakan ke pesawat tak berawak Korut yang memasuki wilayah udara Korsel di dekat Pulau Pasir Barat. Korsel kemudian mengerahkan aset pengintaian berawak dan tak berawak ke daerah yang dekat dengan perbatasan dan masuk ke wilayah udara Korea Utara. Menurut JCS Korsel, langkah itu sejalan dengan strategi Korea Selatan selama setahun terakhir untuk menanggapi provokasi Korea Utara dengan manuver serupa. Kim Jong-un telah menemukan ruang untuk meningkatkan ketegangan saat sekutu Korsel, Amerika Serikat, sedang fokus pada perang Rusia di Ukraina. Langkah tersebut meningkatkan resiko bentrokan mematikan besar pertama dalam beberapa tahun. Seperti ketika Korea Utara membombardir pulau perbatasan Korea Selatan, Yongbyon dengan artileri pada tahun 2010. Kim Jong-un telah memodernisasi inventaris misilnya selama beberapa tahun terakhir agar lebih mudah disembunyikan, lebih cepat digunakan, dan lebih sulit ditembak jatuh. Tahun ini dia telah menguji rudal yang dirancang untuk mengirimkan senjata nuklir ke sekutu AS, Korea Selatan, dan Jepang, serta menembakkan rudal balistik antar benua dengan jangkauan untuk mencapai daratan Amerika. Korea Selatan berekspektasi bahwa Kim Jong-un akan menguji bom nuklirnya dalam waktu dekat. Korea Selatan mengerahkan jet tempur, helikopter hingga mengeluarkan tembakan peringatan usai 5 pesawat tanpa awak atau drone milik Korea Utara melintas di wilayah udara Seoul Minggu. Pejabat pertahanan Korsel Lee Sung-oh mengatakan 4 buah drone terbang di sekitar Pulau Ganghwa dan 1 lainnya terbang di wilayah udara utara ibu kota Seoul. Ini merupakan provokasi nyata dan merupakan invasi wilayah udara kami oleh Korut, kata Lee seperti dikutip CNN. Lee mengatakan pasukan militer Korsel telah mengirim alat pengintai berawak dan tak berawak ke wilayah perbatasan sebagai tanggapan atas drone tersebut. Sejumlah alat itu juga disebut menyeberang ke wilayah Pyongyang. Lee berujar aset-aset itu mengintai hingga merekam instalasi militer Korut. Militer Korea Selatan pertama kali mendeteksi drone tersebut di wilayah udara dekat kota barat laut Gimpo sekitar pukul 10.25 waktu setempat. Kementerian Pertahanan Korsel menyatakan militer Seoul langsung melepaskan tembakan ke arah sejumlah drone tersebut. Namun tak diketahui apakah pesawat nirawak itu jatuh atau tidak. Terakhir kali drone Pyongyang terdeteksi di bawah perbatasan antar Korea, yakni pada 2017. Saat itu Korsel menyatakan telah menemukan drone Korut yang jatuh setelah digunakan untuk memata-matai sistem rudal buatan AS di negara itu.
Korea Utara sendiri belakangan sedang makin gencar menguji coba rudal. Negara itu sudah menembakkan rudal dalam 36 hari yang berbeda. Itu merupakan uji coba terbanyak Korut sejak Kim Jong-un berkuasa pada 2012. Pada Jumat, Korut meluncurkan 2 rudal balistik jarak pendek menurut pejabat Korsel. Misil tersebut ditembakkan dari daerah Sunan Pyongyang ke perairan antara semenanjung Korea dan Jepang. Pada Oktober, Korut sempat menembakkan rudal balistik jarak menengah yang melewati Jepang untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Pada November, mereka mengklaim telah meluncurkan rudal balistik antar benua atau ICBM jenis baru, Hwasong-17 dari Pyongyang International Airfield. Rudal itu diklaim mampu mencapai daratan Amerika Serikat. Minggu lalu, adik Kim Jong-un yakni Kim Yo-jong mengatakan bahwa Korut siap menguji coba ICBM pada lintasan normal. Sebuah pola penerbangan yang bisa membuktikan senjata itu bisa mengancam benua AS. Militer Korea Selatan melepaskan tembakan peringatan dan mengerahkan pesawat jet tempur setelah drone Korea Utara memasuki wilayah udara Korsel pada Senin, kata pejabat Korea Selatan. Peristiwa ini terjadi beberapa hari setelah Korea Utara meluncurkan 2 rudal balistik dalam kegiatan uji coba terbaru. Beberapa drone Korea Utara melintasi perbatasan antar Korea dan terdeteksi di wilayah Korea Selatan pada Senin pagi, 26 Desember 2022, kata Kementerian Pertahanan Korea Selatan. Mengutip laman India Today, militer Korea Selatan menyiarkan peringatan dan melepaskan tembakan peringatan sebelum meluncurkan jet tempur dan helikopter serang untuk menembak jatuh drone Korea Utara. Kata pihak Kemenhan, belum diketahui apakah drone itu telah ditembak jatuh. Ini adalah pertama kalinya drone Korea Utara memasuki wilayah udara Korea sejak 2017. Dalam peristiwa 5 tahun lalu, drone Korea Utara telah memotret sistem pertahanan rudal Amerika Serikat di Korea Selatan. Sebelumnya, Korea Utara menggembar-gemborkan program drone milik mereka, dan pejabat Korea Selatan mengatakan bahwa tetangganya itu memiliki sekitar 300 drone. Pada tahun 2014, beberapa drone yang diduga milik Korea Utara ditemukan di selatan perbatasan. Para ahli mengatakan bahwa drone tersebut berteknologi rendah, tetapi dapat dianggap sebagai ancaman keamanan potensial. Jumat lalu, Korea Utara menembakkan 2 rudal balistik jarak pendek ke perairan timurnya, menurut Kepala Staf Gabungan Korea Selatan. Peluncuran itu dipandang sebagai protes atas latihan udara Gabungan Korea Selatan AS yang dipandang Korea Utara sebagai latihan invasi. Tahun ini, Korea Utara telah melakukan sejumlah uji coba rudal yang belum pernah terjadi sebelumnya, dalam apa yang oleh beberapa ahli disebut sebagai upaya untuk meningkatkan persenjataan dan menekan saingannya untuk membuat konsesi. Seperti pencabutan sanksi dalam negosiasi di masa depan, baru-baru ini Korut juga mengklaim telah melakukan tes besar yang diperlukan untuk memperoleh satelit mata-mata pertamanya dan rudal balistik antar benua atau ICBM yang mampu mencapai daratan AS. Pesawat tak berawak itu termasuk di antara 5 kendaraan udara tak berawak yang dikirim Korut melintasi garis demarkasi militer yang memisahkan kedua Korea pada kemarin lalu. Militer Korea Selatan gagal menembak jatuh drone-drone tersebut yang menimbulkan pertanyaan tentang postur pertahanan udaranya. Itu drone terbang sebentar ke tepi utara zona, tetapi tidak mendekati fasilitas keamanan utama, kata pejabat militer seperti dilansir kantor berita Yonhap News Agency Minggu. Fasilitas itu mengacu pada area keamanan yang disebut P73, tapi saya ingin mengklarifikasi bahwa tidak ada masalah terkait keamanan kantor kepresidenan di Yongsan. Kata pejabat itu menekankan,